Saya biasa dipanggil Lia. Saya mahasiswa Universitas Diponegoro, jurusan Akuntansi angkatan 2018. Saya merupakan bagian dari kuliah kerja nyata pulang kampung tim 2 Universitas Diponegoro periode 2020-2021. Pada kegiatan kuliah kerja nyata pulang kampung ini mengusung tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada pembangunan berkelanjutan. Pada kuliah kerja nyata ini, saya akan melaksanakan 2 program kegiatan, yaitu 1 program yang bertema COVID-19 dan program lainnya bertema SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Untuk program yang pertama, yaitu bertema dengan COVID-19, dilaksanakan secara berkelompok, dan untuk program yang bertema SDGs atau pembangunan berkelanjutan dilaksanakan secara mandiri. Mau tahu di mana lokasi kuliah kerja yang saya laksanakan? Yuk ikutin saya dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker. Lokasi kegiatan kuliah kerja nyata pulang kampung berada di Pondok Pesantren Zamzam Al-Hasim, Dusun Bandungan, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur. Pondok pesantren ini didirikan pada tanggal 13 September 2013 oleh Bapak Mahyum Ali dan Ibu Kurniawati Munirah selaku pengelola Pondok Pesantren Zamzam Al-Hasim. Kegiatan yang dilakukan oleh para santri seperti sholat berjamaah, mengaji Al-Quran dan kemudian ada belajar, sholat malam, dan istirahat. Pondok Pesantren Zamzam Al-Hasim Kalongan ini memiliki keunggulan yang berbasis pondok pesantren, tahfidzul Quran, ekstra pencak silat, rebana, qori, dan drum band. Sebelum dilaksanakan program kegiatan tersebut, dilaksanakan survei lapangan untuk mengetahui kesesuaian program dengan permasalahan yang ada di Pondok Pesantren Zamzam Al-Hasim. Berdasarkan hasil wawancara dari salah seorang santri, didapatkan informasi bahwa semua kegiatan belajar mengajar sudah dihentikan sejak awal kemunculan virus. Kegiatan santri hanya sebatas kegiatan keagamaan rutin yang telah dijadwalkan sejak awal. Kegiatan yang sama dan berulang membuat santri menjadi jenuh, bosan, serta kelelahan fisik maupun emosional. Apabila rasa bosan ini tidak ditanggulangi, tidak menutup kemungkinan jika santri akan mengalami stres dan kelelahan fisik maupun emosional lainnya. Stres merupakan gangguan psikologis yang erat kaitannya dengan gangguan fisik. Stres dan kesehatan fisik dapat saling mempengaruhi. Stres bisa menyebabkan menurunnya imunitas tubuh. Apabila imunitas tubuh sudah terganggu, kemungkinan untuk terpapar penyakit termasuk dalam hal ini terserang COVID-19 menjadi lebih besar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menjaga kualitas kesehatan dengan membentengi diri agar imun tetap kuat. Imun yang kuat dapat tercipta dengan menjaga kesehatan fisik. Dalam pelaksanaan sosialisasi, mahasiswa KKN Tim 2 Undip tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum memasuki ruangan, mahasiswa KKN Tim 2 Undip memastikan para santri dalam keadaan sehat, menyemprotkan hand sanitizer, membagikan masker, serta kegiatan sosialisasi ini hanya dihadiri oleh 20 santri agar tidak menimbulkan kerumunan. Tidak hanya itu, mahasiswa KKN Tim 2 Undip juga mengatur barisan para santri
agar tidak berdekatan satu sama lain. Materi yang diberikan saat sosialisasi berupa pengenalan mengenai sistem imun tubuh, peran sistem imun bagi tubuh, cuplikan video mengenai bagaimana virus menyerang sistem imun tubuh, dan dilanjutkan dengan materi aktivitas fisik sebagai cara meningkatkan sistem imun tubuh. Setelah sosialisasi dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan sesi kuis sebagai evaluasi untuk menilai sejauh mana para santri memahami materi, dan diakhiri dengan membagikan poster sebagai media informasi. Di hari berikutnya, dilakukan senam bersama dengan para santri sebagai bentuk pengaplikasian menjaga kesehatan fisik. Senam bersama ini tidak diikuti oleh seluruh peserta santri, tapi hanya 10 santri karena tetap menjaga protokol kesehatan dengan tidak menimbulkan kerumunan. Program yang kedua adalah sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan Pondok Pesantren Zamzam Al-Hasim dalam rangka peningkatan masyarakat mandiri di tengah pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kurnia, selaku pengasuh pondok pesantren, bahwa permasalahan utama dari pengelolaan keuangan yang kurang rapi dan tidak tepat waktu adalah kurangnya tenaga ahli dalam bidang perbendaharaan, sehingga menyebabkan satu orang saja yang mengurus keseluruhan keuangan di pondok pesantren tersebut. Jika hanya satu orang saja yang dapat mengelola keuangan, dan apabila dalam situasi tertentu orang tersebut jatuh sakit atau berpergian, maka pengelolaan keuangan bisa menjadi berantakan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakannya sosialisasi pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk para pengurus pondok pesantren agar dapat mengolah sumber-sumber dana yang masuk maupun keluar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 10 pengurus pondok pesantren Zamzam Al-Hasim. Materi yang diberikan saat sosialisasi berupa pengenalan mengenai konsep, tujuan, dan prinsip dasar dari manajemen keuangan pondok pesantren, serta mengenai bagaimana akuntansi pesantren yang benar sesuai dengan SAK etap. Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan membagikan modul sebagai media informasi kepada para pengurus. Sosialisasi mengenai pentingnya imun tubuh dengan menjaga kesehatan fisik pada masa pandemi mendapatkan tanggapan baik dan antusiasme yang tinggi dari para santri Pondok Pesantren Zamzam Al-Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalita Wisniawati, umur saya 16 tahun. Kenalkan, nama saya Linda Natasari, umur saya 17 tahun. Saya mau tahu nih, gimana kesan dari pelaksanaan sosialisasi tentang menjaga imun tubuh dengan kesehatan fisik. Yuk coba yuk, dari Mbak Talita gimana kesannya Mbak? Kesan saya adalah penjelasannya baik, jelas, dan mudah saya pahami. Dan saya akhirnya tahu bagaimana cara menjaga imun tubuh. Oke, makasih Nata dan Mbak Talita atas kesan yang diberikan. Terus dari Mbak Nata dan Mbak Talita nih, ada pesan nggak nih buat dari program yang dilaksanakan kemarin? Ada Kak. Pesan pertama itu semoga program yang kemarin tentang menjaga imun tubuh selalu diterapkan di pondok dan dilakukan dengan baik. Pesan saya semoga anak-anak Zamzam Al-Hasim dapat melakukan pengolahan keuangan. Terima kasih sudah menonton video profil ini. Diharapkan dengan program pengabdian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya kesehatan fisik sebagai pendukung imun tubuh agar tetap kuat, dan memberikan wawasan mengenai pentingnya pengelolaan keuangan dan menjadi lebih sadar bahwa pengelolaan keuangan sangat dibutuhkan untuk terciptanya transparansi dan akuntabilitas.